Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat kita belajar pada hari ini. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita mau siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan, di mana kami masih keadaan yang sehat dan kami masih bisa belajar untuk hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berikan kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat menangkap materi demi materi yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan belajar melanjutkan di bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-13 dengan judul Aku Mau Rela Berkorban. Di tema bab 13, Aku Mau Rela Berkorban. Kemarin kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus sendiri, dan saat ini kita lebih lagi belajar bagaimana kita mau rela berkorban. Nah, bacaan Alkitab kita ada di Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 dan Daniel pasal 1 dan Kejadian pasal 22. Tetapi untuk hari ini Mr. Hari akan membacakan cukup di Galatia pasal 2 ayat 16 dan Kejadian pasal 22. Nah, mari kita baca. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, di Galatia pasal 2 ayat 16 ini, sebelum kita masuk di bab ke-13, kita akan sedikit mendengarkan renungan dari firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 16, supaya kita tahu bagaimana kita mau rela berkorban sesuai dengan tema bab 13 ini. Nah, kita beroleh pembenaran dari Allah karena kasih karunia. Ingat di Yohanes pasal 13 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di situ kita tahu bahwa kasih karunia yang Tuhan nyatakan atas hidup kita, yang harusnya kita berdosa, yang harusnya kita masuk neraka, tapi ketika kita percaya dan Tuhan ampuni, dan hidup kita bukan hanya diampuni, tapi hidup kita yang dulunya berdosa, kita benar-benar berubah sesuatu yang baik, itu karena kekuatan daripada Tuhan. Kita bisa melewati semuanya itu karena kekuatan daripada Tuhan. Nah, di Galatia pasal 2:16 jelas katakan di situ bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau melakukan sebuah kebaikan saja, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita, karena hanya iman kepada Tuhan. Jelas di bab 13 mengatakan aku mau rela berkorban. Hanya melalui iman di dalam Kristus Yesuslah kita mau rela berkorban. Kalau dasarnya orang lain, cuman karena dasarnya orang tua, saya mau rela berkorban, itu bisa dikatakan semu, bisa dikatakan dasarnya cukup dangkal. Karena apa? Ketika ada orang tua pergi, kita mungkin masih melakukan hal yang mungkin tidak ada pengorbanan. Tapi ketika dasarnya karena karena orang tua juga manusia, atau dasarnya karena kita kepada orang yang kita kasihi atau orang kita cintai, dasarnya ya sementara. Ketika orang tidak mengasihi kita lagi, kita justru tidak mau berkorban. Nah, ada timbal baliknya. Tetapi beda ketika dasar kita atau yang mendasari kita mau rela berkorban, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kita justru benar-benar mau rela berkorban. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat di Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Nanti kalian bisa bacanya. Tetapi Mr. Hari hanya mengambil di ayat ke-19. Ayat yang ke-9 sampai 14. Nah, Kejadian pasal 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah
malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab yang ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku," dan seterusnya. Kalian bisa bacanya nanti di rumah atau mungkin kalian sudah tahu cerita ini. Bagaimana di situ Abraham diuji ketaatannya, apakah dia mau rela berkorban. Dasar Abraham ketika dia mau mengorbankan anaknya karena dia benar-benar taat sama Tuhan, karena dia benar-benar sungguh mengasihi Tuhan sampai dia mengorbankan anaknya. Itu hanya sebuah ujian ya. Tidak mungkin Tuhan menyuruh anaknya dikorbankan, disembelih dan akhirnya jadi korban bakaran untuk Tuhan. Enggak, Tuhan pengen menguji kesetiaan sejauh mana Abraham taat kepada Tuhan. Nah, disitulah penting bagaimana kita tahu bahwa di bab ke-13 ini Tuhan rindu dan Tuhan mau supaya hidup kita itu berkorban. Berkorban seperti apa yang Tuhan mau? Atas dasar apa? Nah, kita mau belajar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa karena kebenaran Allah, maka setiap orang percaya beroleh pengharapan. Dan yang pasti ada jaminan kehidupan kekal. Dasarnya kita mau rela berkorban yaitu Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Nah, di poin ke-A, kita belajar kepada Bapak gereja yang rela berkorban. Nah, kalau kalian lihat di bab ke-13 halaman 68 sampai 69, di situ jelas dikatakan kisah tentang Polikarpus, yaitu Bapak gereja, seorang murid Rasul Yohanes dan penilik gereja atau uskup di Smyrna. Pada waktu itu kalau bisa dikatakan ya pendeta di Smyrna kalau bahasa sekarang ya. Nah, di mana kita mau belajar lebih lagi kehidupan Bapak gereja yang rela berkorban, yaitu Polikarpus. Nah, Polikarpus ini sendiri ketika dia mendengar bahwa para prajuritnya mencari dia, yaitu bangsa Romawi pada waktu itu yang ingin membunuh siapa yang mengikut Yesus. Nah, Polikarpus ini akhirnya dia diminta oleh salah satu gubernur pada waktu pemerintahannya yang menangkap dia, yang suruh mencela, suruh menghina Tuhan Yesus, nama Kristus itu sendiri, atau dia tidak menghina dan dia dilepaskan. Tetapi Bapak gereja Polikarpus ini justru dia mengambil waktunya atau kesempatan bahwa dia tidak ingin mencela Kristus, dia tidak ingin menghina Kristus, dia tidak ingin mengecewakan Kristus. Justru dia benar-benar berdoa sungguh-sungguh dan dia memberikan yang terbaik supaya dia tidak benar-benar tidak mengecewakan Tuhan. Dan justru di akhir hidupnya justru dia dibakar hidup-hidup. Itu pada waktu zaman dahulu ngeri sekali bagaimana antara beriman kepada Yesus itu ada taruhan nyawanya. Berbeda dengan kita saat ini. Nah, kita bagaimana kita belajar dengan kehidupan yang dulu yang benar-benar siapa yang percaya Yesus dibunuh, siapa yang percaya Yesus dibunuh. Disitu suruh menyangkal, disitu suruh mengkhianati Tuhan atau justru mengecewakan dan sebagainya. Nah, Polikarpus ini benar-benar rela berkorban sampai dia dibakar hidup-hidup. Nah, di sini penting bagaimana kita belajar dari kehidupan Bapak gereja yaitu Polikarpus, seorang yang benar-benar menyerahkan imannya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan tidak menghina Tuhan dan justru tidak meninggalkan imannya walaupun mengalami penderitaan yang cukup keras, disiksa dan sebagainya, bahkan dibakar hidup-hidup, taruhan nyawa, dia tetap beriman kepada Tuhan. Justru dia melakukan sebuah rela berkorban, memegang imannya kepada Tuhan walaupun mengalami penderitaan yang cukup hebat. Nah, di poin ke-B, lanjut di poin ke-B, kita belajar dari teladan tokoh-tokoh Alkitab dalam sikap rela berkorban. Mr. Hari akan memberikan 2 contoh, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Kalian tahu kisah ini yang mungkin sering kali didengarkan di sekolah minggu, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego benar-benar dia menunjukkan sikap rela berkorban di dalam hidupnya. Tokoh yang luar biasa yang patut kita teladani. Mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka juga orang yang penting di negaranya pada waktu bangsa Israel yang dijajah di Babel.
pada saat pemerintahan Nebukadnezar, di mana seorang raja yang aneh, Raja Nebukadnezar membuat patung yang mirip dirinya dan semua orang harus menyembahnya. Nah, Alkitab menjelaskan teladan keteguhan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego yang harus menyembah patung tersebut. Nah, Alkitab menjelaskan teladan keteguhan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sama sekali tidak mau menyembah patung tersebut. Dia memegang iman percayanya kepada Tuhan, walaupun taruhannya atau ancamannya pada waktu itu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang bahkan dikatakan sampai 7 kali dipanaskan. Orang yang membakar prajurit pada waktu itu sampai mati, membakar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka tidak mau menyembah, bahkan sampai dipaksa pun mereka tidak mau melakukannya. Benar-benar dia memegang iman percayanya kepada Tuhan. Itulah suatu bukti bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia benar-benar mau rela berkorban, dia mau mempersembahkan hidupnya, iman percayanya kepada Tuhan. Ketika dia perhadapkan dengan suatu penderitaan, dengan sebuah tantangan hidup, bahkan ancaman mati. Tetapi kalau kalian tahu endingnya, ceritanya bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini benar-benar diselamatkan oleh Tuhan, bahkan ditolong dengan Tuhan. Bahkan Raja Nebukadnezar pada waktu itu akhirnya kembali tidak marah. Justru yang menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memfitnahnya justru akhirnya dibakar di dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, disitulah pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, yang kedua, tokoh yang kedua di dalam perjanjian lama yaitu Abraham. Tadi Mister sudah singgung bagaimana Abraham ini menaati perintah Tuhan. Ia membawa Ishak, anak yang dikasih, hanya satu-satunya yang dia punya, ke Gunung Moria untuk dikorbankan. Nah, Abraham percaya dan taat dengan cara menunjukkan kesetiaannya mengikuti perintah Tuhan. Kalian bisa pelajari dari Kejadian pasal 22 ini, bagaimana Abraham benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, benar-benar memperserahkan hidupnya kepada Tuhan. Dasar dia menyerahkan dan rela berkorban adalah Tuhan yang menciptakan dia, yang memberikan Ishak anaknya dengan usianya yang mustahil istrinya atau Sarah melahirkan. Tetapi dia rela berkorban semuanya itu untuk Tuhan. Dan justru Tuhan tidak tutup mata ya. Tuhan benar-benar menyatakan kasihnya dan tidak jadi pengorbanan Ishak anaknya itu. Dan Tuhan menggantikan dengan domba di belakang pada waktu itu dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini kita belajar dalam kehidupan tadi Bapak Gereja. Yang kedua, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka adalah orang-orang di mana mau berkorban, menyerahkan hidupnya bahkan sampai dengan ancaman kematian demi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang terakhir, ini adalah contoh teladan di poin ke-C, yaitu teladan Yesus Kristus itu sendiri. Kita tadi sudah belajar kepada beberapa banyak orang, bahkan Bapak Gereja dan tokoh Alkitab 2 orang, dan kita belajar kepada Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana tidak ada manusia yang bisa mengatasi masalah dosa, hanya satu-satu jalan yaitu Yesus. Yang harus datang ke dunia yang menyerahkan nyawanya dengan cara mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan hidup kita yang berdosa ini, yang hina ini, yang penuh dengan kesalahan. Dia menyelamatkan kita, memulihkan hidup kita, bahkan dengan kondisi seburuk apapun, benar-benar dia menyelamatkan hidup kita dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Nah, di sini kita belajar teladan Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi hanya Yesuslah satu-satunya yang menyelamatkan hidup kita. Dia rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk kita yang berdosa. Nah, disitulah teladan yang luar biasa sekali. Dan dampak pengorbanan Kristus bagi orang percaya itu dimana kita rasakan, kita nikmati hingga sampai saat ini, yaitu pembenaran. Kita yang harusnya dihukum oleh Allah, dihukum oleh Tuhan dan dihakimi, tetapi karena Yesus, kita percaya kepada Yesus yang menyelamatkan hidup kita dibenarkan.
Roma 3 ayat 10 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mematuhi hukum Allah, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dibenarkan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Dia sendiri yang menyediakan jalan keluar bagi kita manusia yang berdosa. Dan yang kedua, dampak yang kedua pengorbanan Kristus, kita belajar bahwa ada penebusan. Kristus telah membayar lunas dengan harga yang mahal. Kristus telah membayar semuanya itu dosa dengan darahnya yang sendiri, karena hendak ia menyadari bahwa status kita sekarang sebagai hamba Kristus, karena kita berutang kepada Kristus yang sudah membayar lunas dosa-dosa kita dengan darahnya di atas kayu salib. Jangan biarkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib justru kita semakin hari hidupnya sembarangan, semakin hari justru hidup kita terus berdosa, terus malas belajar, terus justru kita nggak jadi berkat. Nah, saat ini kita belajar menghargai pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sudah ada buat hidup kita. Sebentar lagi kita akan Paskah. Bagaimana kita merayakan pengorbanan Tuhan yang cukup luar biasa, teladan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, dampak yang ketiga adalah pendamaian, di mana kita yang dulunya terpisah dengan Tuhan, terpisah dengan Allah yang gara-gara jauh dari dosa, gara-gara hidup kita dosa dan kita jauh dari Tuhan. Tetapi karena Kristus, pengorbanan Kristus, kita didamaikan. Seandainya ketika kita salah, ketika kita berantem dengan adik kita atau dengan kakak kita, pasti kita akan mengalami sebuah permusuhan, jauh, renggang sekali hubungan. Tetapi karena ada Tuhan yang menghubungkan kita, akhirnya kita berdamai. Itulah hidup kita. Hanya melalui Kristus sajalah kita merasakan kedamaian atau pendamai. Ya, ketika kita hubungan kita dengan Tuhan itu enak. Sampai kita berkata kepada Tuhan itu Bapa, hubungannya dekat sekali. Di sini kita belajar teladan di poin ke-C, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, di poin ke-D, ini penting dalam kehidupan kita yang harus jadi perenungan buat hidup kita. Tantangan mengikuti Yesus. Kita tadi sudah diberi contoh bagaimana kehidupan mereka yang rela berkorban, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan. Dan saat ini tantangan mengikuti Yesus. Yang pertama adalah memikul salib. Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, mengikut Yesus, maka ia harus memikul salib. Artinya ia harus rela menderita oleh karena imannya kepada Tuhan. Mengikut Yesus berarti kita harus siap diejek, dicerca, dihina, diancam, dijauhi teman, dibenci oleh lingkungan, dikucilkan atau diusir dari keluarga besar, dan bahkan dianiaya oleh karena namanya atau nama Tuhan. Nah, seringkali kita berhadapan dengan hal seperti itu. Bahkan apa yang kita alami sepertinya kok lebih enak ya yang di luar Tuhan, rasanya hidupnya kaya-kaya, bahkan mereka bisa korupsi, bahkan mereka bisa menikmati hal-hal yang gak benar dan sebagainya. Tapi ketika kita mengikuti Tuhan, kita benar-benar menjaga semuanya itu. Memikul salib berarti itu tandanya kita benar-benar mengikut Tuhan tanpa harus sesuatu yang jelek-jelek, yang dosa-dosa dan sebagainya. Kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun akhirnya kita dijauhin sama teman, sok suci lah dan sebagainya. Ketika kita mulai malas belajar, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh belajar dan ada teman yang mengajak malas belajar, adik bilang kita sok rajin lah dan sebagainya. Tapi ketika kita ikut Tuhan, ya kita harus buktikan memikul salib, kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang kedua, menyangkal diri. Menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi kita. Merasa kepada Tuhan itu jauh lebih berarti dibandingkan keinginan kita. Nah, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita memprioritaskan waktu kita kepada Tuhan saat ini? Menyangkal diri kita, menyisihkan hidup kita yang keinginan-keinginan kita kurangi dan kita lebih fokus menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, jelas katakan mengutamakan Yesus. Mari kita menghargai semua pemberiannya dengan memberikan waktu pertama kita setelah bangun tidur, kita berdoa atau merenungkan sebagian dari firman Tuhan, atau kita mendengarkan puji-pujian. Walaupun kita mungkin bekerja, mungkin kita beraktivitas, kita mau siap-siap belajar, tapi kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, meluangkan waktu untuk mendengarkan puji-pujian, dan disitulah kita tahu bahwa kita mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita.
Tantangan hidup kita semakin berat, bahkan di masa pandemi seperti ini. Kok kelihatannya Tuhan diam ya, tidak ada pertolongan Tuhan. Kok sepertinya di masa pandemi seperti ini kok nggak berhenti-henti ya? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan nyatakan kuasanya atau mukjizatnya? Kok hidup saya semakin kurang, semakin susah. Kok rasanya saya harus meninggalkan iman saya? Jangan sampai kita berpikiran seperti itu, tapi justru kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Semakin kita benar-benar memikul salib, menyangkal diri, dan mengutamakan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena Dia sudah berkorban di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan penderitaan masalah ini justru menghambat kita beriman kepada Tuhan. Tapi justru di masa-masa pandemi yang susah ini, kita justru semakin giat berdoa. Justru kita semakin giat menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dan justru kita semakin rajin belajar. Kalau kita nggak bisa banyak hal, kita melakukan banyak hal, kita cukup membahagiakan kedua orang tua kita dengan apa? Dengan rajin belajar. Itu bagian menyenangkan hati Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, kalian masih pelajar, kalian masih anak-anak. Bagaimana kalian sungguh-sungguh belajar membanggakan kedua orang tua kalian, itulah wujud mengasihi Tuhan, rela berkorban. Harusnya saya malas ya, saya harus berkorban dengan apapun itu, dan saya harus belajar berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu saja yang bisa berikan. Semoga memberkati kita semua supaya kita mau rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah selesai mengakhiri materi yang ada. Alangkah baiknya kita juga akhiri dengan berdoa, supaya apapun yang materi kita pelajari pada hari ini, biarlah itu berguna dan bermanfaat, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap materi yang kami dengar, yang kami pelajari untuk hari ini. Tuhan bimbing, Tuhan sertai, supaya apapun yang kami terima, pelajaran kami, materi kami pada hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah dimana kami sekolah yang ada Tuhan. Terlebih khususnya berikan kami hikmat dan kecerdasan lebih lagi, dan biarlah kasih setiamu Tuhan, kemurahan daripadamu Tuhan, damai sejahtera daripadamu Tuhan, senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu untuk minggu ke depan, dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you next time. God bless.